Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja jagoya nianang eta manggala mutamanti. Ya, yang saya muliakan Biku Sangga, saya hormati pimpinan acara pada hari ini, dihormati atas silani yang hadir, satu orang ini, para pandita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, anak-anak yang berbahagia. Pada hari ini kita kumpul ke sini untuk memperingati salah satu hari yang penting ya dalam sejarah Guru Agung kita Sama Sambuddha Gautama. Ya, kita sudah mulai peringatan hari ini dengan melakukan puja. Ya, kita memuja dengan bunga, lilin, dupa, dan lain-lain. Ini disebut amisa puja. Kita memuja dengan benda-benda. Ada cara lain memuja yang lebih tinggi ya nilainya dari amisa puja, yang disebut pati-pati puja. Yaitu kita memuja dengan melaksanakan ajaran Guru Agung kita. Ya, apa saja ajaran Guru Agung kita? Dana, sila, bawana. Dana, sila, bawana. Dana. Ya, tadi kita sudah mulai dengan pinabata. Memberikan dana makanan dan dana perluan yang lainnya kepada Biku Sangka. Ya, saya lihat ya dari bayi yang gendong-gendong ya sama ibunya. Ada juga anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, orang tua dan lain-lainnya. Ya, semuanya kita memuja dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, yaitu berdana. Ya, juga banyak sekali ya, sudah berbulan-bulan, mungkin sudah berapa tahun ya, umat-umat juga berdana, yaitu ya sesuai dengan kemampuannya, kerelaannya berdana. Kita sekarang sedang membangun ya gedung ya bertingkat 10 karena nggak bisa lagi diperluas ya, kanan kiri depan belakang sudah dibatasi oleh jalan. Ya, satu-satunya jalan untuk memperluas yaitu dengan perluasan ke atas. Jadi setiap waktu, setiap hari ya sudah berapa tahun ya umat-umat dengan penuh bakti ya rame-rame ya gotong royong berdana ya untuk membangun gedung 10 lantai itu. Ya, semua ini wihara ini dibangun dengan dana. Ya, uposatha yang kita tempati sekarang, Dhammasala, ya, Kuti, ya bahkan tanah ini ya awalnya dana dari
almarhum ya Bapak Anton ya, Anton Haliman. Ya, jadi semua dana ya, dari tanah, bangunan dan lain-lain ya, dana. Ya, dengan berdana kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Akhirnya kita melakukan pati-pati puja. Ya, memuja dengan melaksanakan ajaran Guru Agung kita sama Sang Buddha. Ya, di samping dana kita juga melaksanakan sila ya, yang tadi sudah disampaikan. Sila ya, 5 sila untuk umat yang mempunyai keluarga, rumah tangga ya, melaksanakan 5 sila ya, yang tadi sudah diberikan ya, Panatipata Weramani, tidak membunuh, Adinadana Weramani, tidak mencuri, Kamesu Micacara Weramani, kita tidak melakukan penyelewengan seksual, Musawada Weramani, kita tidak berbohong, Suramera Yamaja Pamadatana Weramani, kita tidak minum minuman keras. Ya, ini sila yang dilaksanakan oleh umat ya, umat berumah tangga. Ya, di samping 5 sila, kadang-kadang pada hari Uposata ya, pada bulan gelap dan bulan purnama ya, umat-umat juga bisa melaksanakan 8 sila. Ya, sila yang satu sama ya, Panatipata Weramani, tidak membunuh. Yang kedua, Adinadana Weramani ya, sama ya, tidak mencuri. Yang ketiga ini beda ya, ini beda. Kalau 8 sila, yang tiganya beda ya. Kalau 5 sila itu Kamesu Micacara Weramani. Kalau yang 8 sila Brahmacharya Weramani ya, artinya tidak melakukan perbuatan seksual apapun ya, selibat. Ya, kalau yang bujangan ya apa? Kalau yang sudah suami istri, maka pada melaksanakan sila ketiga ini harus misah ya, harus misah ya, tidak boleh ya satu kamar, selibat untuk 1 hari itu selibat, tidak melakukan hubungan suami istri ya. Yang ketiga ini kalau 8 sila ya. Kalau sila keempat ya sama, Musawada Weramani, tidak berbohong. Kemudian yang kelima juga sama, Suramera Yamaja Pamadatana Weramani ya, sama, tidak minum minuman keras ya. Ditambah 3 lagi ya, Wikala Bojana Weramani, di jam 12 siang tidak makan ya, makanan yang benar padat ya. Kalau cair, air itu, sirup ya boleh. Kemudian ditambah yang ketujuh, Naca Gita Warita Wisuka Dasana Malakanda Wirevana Darana Mandana Wibusana Tana Weramani, tidak nyanyi ya, tidak nyanyi, tidak lihat pertunjukan tarian, tidak menggunakan kalungan bunga, parfum dan lain-lain ya. Jadi pada hari bulan purnama, bulan gelap, bulan purnama ya, tidak nonton ya, tidak nonton televisi, tidak pergi melihat pertunjukan ya, bioskop dan lain-lain. Kemudian tidak pakai wangi-wangian ya. Ini sila ke-7 ya, sila ke-7. Nah, sila ke-8, Ucasayana Mahasayana Weramani ya, tidak gunakan tempat duduk, tempat tidur yang mewah ya. Jadi duduk atau tidur ya di tempat tidur yang tidak tinggi ya, tidak tinggi ya. Ini pada hari-hari Uposata ya, umat berumah tangga ya, bisa menggunakan atau melaksanakan 8 sila. Nah, ini juga kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Kita memuja dengan cara mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah bawana. Kita meditasi. Ya, seperti tadi meta bawana, ya kita meditasi. Ya, kita memancarkan pikiran-pikiran baik. Ya, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Ya, jadi di seluruh dunia ini banyak sekali. Ya, bukan saja di sekitar sini, juga di seluruh dunia. Ya, sekarang sedang ada penderitaan ya di daerah sana, Gaza itu Palestina. Ya, jadi ya balas membalas. Ya, Israel itu diserang ya oleh kelompok itu radikal itu Hamas. Kemudian ya Israel yang diserang itu juga balas lagi menyerang. Ya, kita lihat di TV, di surat kabar ya, banyak sekali menderita ya, anak-anak ya pada luka-luka, pada meninggal banyak ya, menderita. Ya, kita doakan supaya cepat ada perdamaian ya, senjata sehingga penderitaannya juga ya dapat berakhir. Ya, itu yang kita tahu. Ini tempat-tempat lain lagi banyak ya, yang menderita. Ya, kita doakan semoga ya mereka semuanya ya cepat ya apa itu berakhir ya penderitaannya. Nah, ini meta bawana ya, kita memancarkan meta. Ini juga kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Nah, ini disebut pati-pati ya, pati-pati puja. Kita memuja dengan melaksanakan ajaran dari Guru Agung kita. Nah, kita memperingati hari Asada ini dengan puja ya, misa puja dan pati-pati puja. Dan siapa saja yang melakukan puja maka akan mendapatkan keberkahan. Ya, untuk itu saya menyampaikan anumodana, ikut berbahagia kepada umat semuanya yang hadir pada hari ini, yang sudah mendapatkan keberkahan ya. Di dalam Manggala Sutta itu ada 38 keberkahan ya, Sang Buddha mengajarkan ada 38 keberkahan. Ya, salah satu keberkahan adalah pujaca pujaniyanam eta manggalam utama. Jadi siapa yang melakukan puja, amisa puja, pati-pati puja, maka akan dapat keberkahan. Ya, semua umat yang ada di sini ya semuanya dapat keberkahan ya, mendapatkan kebaikan. Saya ikut bahagia ya, anumodana. Nah, peringatan hari ini ya ada yang mungkin hadir baru pertama kali atau juga sudah hadir ya lebih dari satu kali ya. Jadi kita setiap tahun kita peringati khotbah pertama dari Guru Agung kita ya. Setelah beliau mencapai penanaman sempurna menjadi sama Sang Buddha, maka beliau mengajarkan hasil penemuan beliau kepada 5 pertapa yang merupakan nanti 5 murid ya, 5 murid utama ya. Jadi ada Kondanya, Wapa, Mahanama, Asachi ya, ada 5 itu ya namanya ya. Ya, yang paling senior adalah Kondanya. Ya, jadi sebelum seseorang menjadi Buddha, ya ada orang yang mempunyai cita-cita, ya ada orang mempunyai cita-cita jadi sama Sang Buddha. Nah, orang yang mempunyai cita-cita jadi sama Sang Buddha itu nanti dapat berkah dari seorang sama Sang Buddha. Ya, dapat berkah, nanti baru dia jadi calon Buddha. Bodhisattva atau Bodhisatta ya, Bodhisatta itu adalah bahasa Pali ya. Bahasa Sanskertanya adalah Bodhisattva, artinya calon Buddha ya, orang yang kelak di kemudian hari akan menjadi Buddha. Jadi sebelum jadi Buddha jadi Bodhisattva dulu. Nah, Bodhisattva ini harus dapat
restu ya dari seorang Sama Sambuddha. Jadi pada waktu yang lalu, yang lama ya, lama sekali, kita tidak bisa bayangkan lamanya itu. Ya di dalam kitab suci disebut ya 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ya yang lalu. Ya, jadi 1 kalpa aja kita nggak bisa bayangkan lamanya ya, lama sekali. Ya ini 100.000 kalpa. Ya, 1 kalpa aja kita nggak bisa bayangkan, itu asangkaya lagi tidak bisa bayangkan lagi. Sangat lama sekali. Ya, pada asangkaya 100.000 kalpa yang lalu itu ada seorang petapa namanya Sumedha. Nah, Sumedha ini mempunyai cita-cita jadi bodhisatta atau bodhisatwa. Nah, pada waktu itu, ini petapa Sumedha ini ketemu dengan seorang Sama Sambuddha ya di Pengkara. Nah, kemudian mohon restu. Nah, Buddha di Pengkara melihat kehidupan yang lalu. Ini sudah banyak ya, banyak paramitanya ini. Petapa Sumedha pada kehidupan yang lalu sudah banyak paramitanya, kebajikannya banyak. Kemudian pada waktu itu juga sebagai petapa Sumedha, kebajikannya juga sudah banyak. Ya, dikatakan tapa ini sudah mencapai itu meditasi arupa jhana ya, yang paling tinggi. Ya, sudah kebajikannya banyak. Kemudian Sama Sambuddha di Pengkara melihat ya kehidupannya yang akan datang. Dan ternyata petapa Sumedha ini mempunyai kemampuan, mempunyai tekad, mempunyai kemampuan dan bisa berhasil ya menjadi Sama Sambuddha. Maka Sama Sambuddha di Pengkara memberikan restu. Ya, kelak di kemudian hari Anda sukses menjadi Sama Sambuddha dengan nama Sama Sambuddha Gotama. Ya, jadi sudah dapat restu dari Sama Sambuddha di Pengkara. Maka petapa Sumedha sudah resmi jadi bodhisatta atau bodhisatwa. Kemudian menyempurnakan 10 paramita. Ya, ada dana paramita, ada sila paramita, ya, ada panya paramita, ada metta paramita, ada upekha paramita, ya, ada adithana, ya, bertekad, kemudian ada khanti kesabaran, kemudian ada nekama, melepaskan kesenangan indria, ada saca paramita, ya, ucapan yang benar, kemudian ada wirya paramita, ya, semuanya ada 10 paramita, ya, menyempurnakan, ya, terus dari satu kehidupan sampai kehidupan berikutnya, sampai yang terakhir sudah sempurna paramitanya. Beliau ini bodhisattva ini terlahir sebagai pangeran, ya, Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, ya. Yang sudah pernah ziarah, itu sudah pernah mengunjungi ya tempatnya. Bahwa kelahiran Pangeran Siddhartha ini adalah yang sesungguhnya terjadi, ya 623 tahun sebelum Masehi. Ya, bagaimana kita tahu? Karena di Taman Lumbini yang sekarang itu termasuk negara Nepal, ada raja zaman dulu, Kaisar Asoka, ya, pernah berkunjung situ dan kemudian mendirikan sebuah pilar Asoka namanya. Nah, di situ ada tulisan bahwa di tempat itu ada kelahiran, ya, seorang pangeran, ya, Pangeran Siddhartha. Nah, ini jadi bodhisatta yang sudah sempurna, ya, 10 paramitanya, ya. Nah, kemudian lahir sebagai pangeran, kemudian besar, ya, di istana melihat 4 peristiwa.
peristiwa ke-1, pangeran melihat ada orang yang menderita, ya, yaitu orang yang sudah usianya tua, ya. Ya, kita lihatnya orang usia tua. Ya, di sini mungkin tidak kita lihat ya penderitaan orang usia tua, tapi kalau kita satu waktu pergi ke itu rumah jompo, ya, kita lihat banyak orang menderita ya usia tua. Kemudian yang kedua, pangeran ini melihat ada orang menderita sakit, juga menderita ya, tentu sangat menderita. Ya, di sini ya tidak ada yang sakit ya. Kalau mau lihat orang sakit ya di rumah, ya, di rumah orang sakit, rumah sakit ya banyak sekali ya orang menderita sakit, ya sakit apa macam-macam ya sakit, ya menderita. Kemudian yang ketiga, pangeran melihat orang yang meninggal dunia, ya, yang ditinggalkan merasa menderita. Ya, jadi 3 peristiwa ini beliau merenungkan bahwa diri beliau pun akan tidak bisa terhindar dari tua sakit dan kematian. Demikian juga keluarga beliau, ayah, ibu, ya, istri, anak, saudara-saudara semua ya tidak bisa terhindar dari penderitaan ini. Ya, kemudian beliau merenungkan apakah ada jalan ya untuk bebas dari penderitaan ini. Ya, merenungkan kalau tetap jadi pangeran ya tidak bisa menemukan jalan itu. Oleh karena itu beliau memutuskan meninggalkan ya kehidupannya yang mewah sebagai pangeran, menjadi petapa, ya, menjadi petapa, kemudian berguru ya kepada guru yang kenal pada saat itu namanya Al-Kalama. Ya, Al-Kalama. Nah, ini Al-Kalama meditasinya tingkat ke-7 ya, semua ada 8 ya, meditasi jana tingkat ke-7 ya, sebut arupa jana ya, arupa jana. Nah, ini mewariskan ya petapa ini sangat ya, bodhisattva ini sangat cerdas ya, apapun yang diajarkan oleh gurunya semua dapat diwariskan. Nah, tetapi setelah mewariskan semua ajaran gurunya, ini masih belum ketemu ya jalan untuk ya membebaskan umat manusia dari penderitaan. Ya, oleh karena itu beliau meninggalkan gurunya ini dan berguru lagi kepada seorang yang lain yang lebih tinggi lagi ilmunya, yaitu Udaka Ramaputa. Nah, dari Udaka Ramaputa, dari petapa ini beliau juga dapat mewariskan ya seluruh kepandaiannya. Ya, yang disebut arupa jana tingkat ke-8 ya, jana tingkat ke-8 arupa jana. Nah, setelah mewariskan semua kepandaian gurunya juga tidak bisa dapat itu, tidak ketemu ya jalan untuk mengakhiri duka. Oleh karena itu beliau tinggalkan ya gurunya ini, kemudian menggunakan cara penyiksaan diri ya, bersama dengan ada 5 orang petapa lainnya, jadi 6 orang ya melaksanakan cara-cara penyiksaan diri. Ya, nanti kalau pergi ziarah juga bisa itu mengunjungi tempat ya, tempatnya itu penyiksaan diri ya, penyiksaan diri. Nah, juga tidak sukses ya. Nah, kemudian ada seorang ibu-ibu ya, ibu rumah tangga namanya ya, Ibu Sujata. Ya, ini mempersembahkan dana makanan, mungkin kaulan. Apa-apa yang sudah diminta itu terkabul, maka dia kaulan. Ya. Dia kira itu seorang dewa ya, dewa pohon. Nah, padahal itu adalah bodhisatta. Ya, mempersembahkan dana makanan dan petapa ya, bodhisattva yang sudah coba itu cara-cara penyiksaan diri selama 6 tahun ya, tidak sukses ya. Bahkan badannya menjadi demikian lemah ya, kalau diteruskan ya bisa meninggal dunia ya, maka cara ini tidak diteruskan. Nah, kebetulan ada yang kasih dana makanan ya, makan lagi. Ya, dengan makan makanan yang
dipersembahkan oleh Ibu Sujata, maka badannya jadi kuat kembali ya, segar kembali. Nah ini 5 pertapa melihat ya Bodhisattva sudah makan lagi, dikira sudah menyerah ya, sudah nyerah, sudah tidak mau cari lagi kesucian ya, maka 5 pertapa ini pergi ya, meninggalkan Bodhisattva sendirian ya, mereka pergi ke Taman Rusa Isipatana ya, melanjutkan cara-cara penyiksaan diri. Nah, Bodhisattva tidak putus asa ya, ditinggalkan sendirian, kemudian meditasi di bawah pohon Bodhi ya. Dan kemudian pada bulan purnama dalam bulan Wesak ya, beliau meditasi ya, dengan menggunakan objeknya meditasi itu dengan pernapasan ya. Ya, ini salah satu objeknya meditasi, pernapasan ya, memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar ya, disebut anapanasati, memperhatikan keluar masuknya napas. Nah, ini sampai mencapai jana dan memperoleh 3 macam pengetahuan ya. Pengetahuan ke-1 beliau dapatkan, beliau tahu bahwa kehidupan beliau yang lampau ya, 1 kehidupan, 2 kehidupan, 4 kehidupan, 8 kehidupan, terus sampai banyak sekali ya. Nanti dalam kitab suci di Pitaka ada yang namanya Jataka ya, Jataka. Nah, di situ diceritakan ya kehidupan beliau sebagai bodhisattva ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi tidak terhitung banyaknya ya. Di dalam kitab itu mungkin ada 500 lebih lah ya, kelahiran beliau ya, Jataka. Nah, ini pengetahuan ke-1 yang beliau dapatkan. Pengetahuan kedua beliau tahu itu kelahiran dan kematian makhluk-makhluk ya, ada yang makhluk ada yang meninggal kemudian lahir lagi karena perbuatannya baik, lahir lagi di alam surga. Nanti ada orang yang berbuat jahat kemudian meninggal dunia, lahir lagi di alam neraka gitu. Nah, beliau ya tahu gitu ya, tahu sesuai dengan perbuatannya, maka makhluk-makhluk itu mengalami tumimba lahir ya, tumimba lahir. Ini pengetahuan kedua yang beliau dapatkan. Pengetahuan ketiga yang beliau dapatkan yaitu beliau dapatkan itu 4 kebenaran mulia. Yang 1 kebenaran mulia tentang duka, yang kedua kebenaran mulia tentang sebabnya duka, yang ketiga kebenaran mulia tentang berakhirnya duka, ya kebenaran keempat jalan untuk mengakhiri duka ya, terdiri dari 8 bagian, yaitu samadhi, pandangan benar yang ke-1, yang kedua sama sangkapa, pikiran yang benar, yang ketiga sama waca, ucapan yang benar, keempat sama kamanta, perbuatan yang benar, kelima sama civita, mata pencarian yang benar, keenam sama wayama, usaha yang benar, ketujuh sama sati, perhatian yang benar, 8 sama samadhi, konsentrasi pikiran yang benar. Ya, jadi pencarian beliau sukses ya, sukses ya, beliau sukses jadi sama Sang Buddha ya, jadi sama Sang Buddha. Nah, ini terjadi juga ya pada bulan purnama dalam bulan Wesak ya, di Bodh Gaya. Nah, kalau tadi lahirnya di Taman Lumini ya, sekarang masuk negara Nepal. Nah, ini beliau mencapai kesempurnaan menjadi sama Sang Buddha di Bodh Gaya ya, di India, di Bodh Gaya. Ya, nanti kalau punya kesempatan ya ikut ziarah. Nah, ini ziarah ini yang menjelang ini Lebaran ya, Lebaran. Nah, Lebaran ini kan liburan. Yaitu Wandani mengadakan ziarah ya, berapa hari gitu, 11 hari atau 12 hari ya, ziarah nama Yata. Ini atas sila ini ikut nanti ya, Lebaran kan libur. Nah, nanti mengunjungi itu Bodh Gaya ya, Bodh Gaya, di mana bodhisattva atau bodhisattva ya meditasi di bawah pohon Bodhi
ya, mendapatkan 4 kebenaran mulia, ya, mendapatkan itu jalan untuk mengakhiri duka, sukses jadi sama Sang Buddha, ya, sama Sang Buddha. Nah, setelah jadi sama Sang Buddha, beliau ingat ya gurunya itu Petapa Alara Kalama. Ya, beliau mau ajar itu, mau berikan hasil penemuan beliau, mau dikasih tahu ya sama itu Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Ternyata sudah meninggal. Jadi tidak bisa diberikan itu. Kemudian beliau ingat 5 pertapa, 5 pertapa yang sama-sama melaksanakan cara-cara penyiksaan diri. Nah, beliau lihat, wah, itu ada di Taman Rusa Isipatana ya, Taman Rusa Isipatana. Ya, jadi Sang Buddha jalan kaki dari Bodh Gaya ke Isipatana. Ya, kurang lebih 1 minggu, 1 minggu jalan. Ya, jadi Sang Buddha ini ya memberikan itu semua hasil penemuan beliau kepada semua makhluk, ya, bukan hanya manusia, juga para dewa. Ya. Kalau dekat, ya bisa ditempuh dengan jalan kaki, ya beliau jalan kaki. Kalau jauh, ya beliau menggunakan kesaktian beliau, ya, bisa terbang, ya. Terbang. Nah, sekarang pun kita bisa terbang ya. Jadi nggak usah meditasi dulu. Ya, naik pesawat dari sini ke Surabaya, dari sini ke Medan, ya, bisa terbang. Ya, sekarang kemajuan teknologi. Ya, tetapi kalau jauh ya di alam dewa, maka beliau juga gunakan kesaktian beliau. Ya, terbang ke alam dewa. Ya, teknologi demikian maju. Ya, tidak ada pesawat, ya, pergi ke alam dewa. Tapi Sang Buddha, ya bisa ya, lebih dari 2.500 tahun, mungkin udah 2.600 tahun ya, yang lalu, ya, Sang Buddha bisa terbang ke alam dewa. Ya, sekarang teknologi sudah demikian maju, ya, tidak ada pesawatnya ke alam dewa, nah, tidak ada. Ya, jadi nanti kalau nanti ibunya itu meninggal ya, ibunya Bodhisattva itu setelah melahirkan itu meninggal, lahir lagi di alam dewa ya. Nah, maka nanti ada kesempatan, ya, Buddha akan terbang ke alam dewa, ya, memberikan pelajaran kepada ibu, ya, ibu kandungnya itu yang sudah lahir di alam dewa, ya, jadi sehingga bisa mencapai kesucian ya. Ya, setelah jadi Buddha itu, maka yang pertama mendapat pelajaran adalah 5 orang pertapa, ya, jadi jalan kaki, ya, kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu. Ya, pada bulan purnama dalam bulan Asada. Ya, sekarang ini bulan Asada, ya, kita peringati. Ya, jadi beliau memberikan pelajaran pada 5 orang pertapa. Apa yang beliau dapatkan, ya, sehingga beliau jadi sama Sang Buddha, yaitu 4 kebenaran mulia, ya, 4 kebenaran mulia. Nah, ini pelajaran pertama yang diberikan kepada 5 pertapa disebut Dhamma Cakka Pawatana Sutta, ya, Dhamma Cakka Pawatana, pemutaran roda Dhamma. Ya, sejak itu roda Dhamma diputar, terus berputar sampai sekarang. Ya, sudah 2.600 tahun ya. Itu roda Dhamma itu berputar terus sampai sekarang. Nah, kita masih bisa mengenal ya, masih bisa kita peringati ya pada hari ini. Itu karena pertama kali sudah diputar oleh sama Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Ya, jadi setelah diberikan ini pelajaran ini, maka yang pertama mengerti itu adalah kondanya yang paling senior itu, ya, paling senior, sehingga kondanya itu jadi orang suci pertama, ya, Sotapanna. Ya, jadi tingkat kesucian dalam ajaran Sang Buddha itu ada 4, ya, 1 Sotapanna, kedua Sakadagami, ketiga Anagami, ya, yang keempat Arahat.
Nah, kemudian yang lain-lain, yang 4 itu satu persatu ya mencapai tingkat kesucian ya, diajarkan oleh Sang Buddha ini ya, sehingga pada saat itu ada 6 orang suci ya, 6 orang suci. Sang Buddha sendiri dengan 5 pertapa ya, yang sudah diberikan pelajaran, semuanya mencapai tingkat kesucian ke-1 ya, Sotapanna. Jadi di dunia itu ada 6 orang suci. Nah, dengan demikian terbentuk Arya Sangka ya, Sangka Arya yang terdiri dari orang-orang suci. Nah, kita berlindung pada Buddha Dhamma Sangka. Nah, Sangka ini adalah Arya Sangka ya, bukannya kepada Sangka Theravada Indonesia ya. Anda berlindung bukan kepada Sangka Theravada Indonesia. Nah, kita semua berlindung pada Sangga siswa Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian ya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat ya, sehingga lengkap ya. Nah, 3 permata sudah lengkap, ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangka. Kemudian 3 perlindungan, kita berlindung pada Buddha, berlindung pada Dhamma, berlindung pada Sangka ya. Jadi semuanya itu ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Namanya Ehi Biku Upasampada. Ehi Biku Upasampada. Jadi Upasampada, penabisan biku yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri ya. Jadi 5 pertapa ini ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri menjadi biku ya, ada 5 biku. Jadi ada 6 orang suci ya pada saat itu. Ya, nanti kelak di kemudian hari ya, nanti kalau ada yang mau ditabis, nanti 5 pertapa ini ya akan membawa calonnya itu ke hadapan Sang Buddha ya. Jadi belakangan nanti Sang Buddha kasih izin kepada muridnya itu untuk menabiskan biku ya. Belakangan lagi karena bikunya udah banyak, maka Sang Buddha kasih wewenang kepada Sangka untuk menabiskan biku ya. Sang Buddha sendiri tidak menabiskan biku, kemudian murid-muridnya juga tidak menabiskan biku. Nah, Sangka itulah yang menabiskan biku. Demikian dari zaman dulu sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini Sangka menabiskan biku ya, Sangka menabiskan biku ya. Jadi 5 orang pertapa ini jadi biku pertama, murid pertama ya. Nanti kemudian ada anak seorang kaya raya namanya Yasa ya, Yasa. Ini Yasa ini kaya raya ya, orang tuanya kaya raya. Tetapi kekayaan tidak menjamin kebahagiaan ya, dia stres ya, stres berat. Nah, stres berat, lari dari rumahnya. Kemudian ketemu Sang Buddha, kenal Buddha. Kemudian diajakan oleh Sang Buddha. Nah, teknik pengajaran Sang Buddha, kalau yang muridnya itu tingkat kebatinannya belum cukup, maka diajarkan pelajaran yang bertahap yang disebut Anupubikatha. Nah, tapi kalau murid yang dengar itu sudah tingkat kebatinannya sudah tinggi, maka langsung diajarkan 4 kebenaran mulia ya. Nah, seperti 5 orang pertapa itu tingkat kebatinannya sudah tinggi, maka langsung diberikan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau sudah diberikan 4 kebenaran mulia itu ya mencapai tingkat kesucian ke-1 ya, Sotapanna. Nah, tetapi Yasa ini tingkat kebatinannya belum cukup ya, maka harus diajarkan dari awal dulu ya, sebut Anupubikatha, pelajaran yang bertahap-tahap, yaitu ada 5 ya. Mula-mula diajarkan tentang dana ya, dana dulu. Nah, kalau sudah ngerti baru diajarin lagi yang lebih tinggi, sila ya. Sila ini lebih susah ya daripada dana. Nah, nanti kalau sudah ngerti baru diajarkan lagi saga ya. Kalau dana dan sila, nah sebagai akibatnya nanti kalau meninggal bisa lahir di alam surga ya, saga ya, dana, sila, saga. Nah, nanti kalau sudah lahir di alam surga, nanti sangat bahagia ya, alam surga itu bahagia
ya, tidak seperti kita di alam manusia ini banyak menderita juga, ya, banyak menderita. Kalau alam surga itu banyak kesenangannya. Nah, nanti diajarkan lagi yang lebih susah lagi, ya, kama dinawa namanya, kama dinawa, bahwa kesenangan indria itu ada bahayanya, ya, jadi lupa. Nah, kalau dia sudah mengerti lagi, baru diajarin nekama, ya, nekama, ya, tidak terikat oleh kesenangan indria. Nah, ini disebut ajaran yang bertahap-tahap, ya, dana, ya, 2 sila, 3 saga, 4 kama dinawa, 5 nekama. Nah, sampai di sini nanti Sang Buddha melihat, ya, murid yang diajarkan ini mampu nggak menerima lagi yang lebih tinggi. Kalau mampu, maka diajarkan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau 4 kebenaran mulia ini sudah diajarkan, ya, biasanya dapat itu mencapai ke tingkat kesucian ke-1, ya, Sotapanna. Nah, Yasa ini anak yang stres berat ini ketemu Sang Buddha, diajarin itu bertahap-tahap, ya, dana, sila, saga, kama dinawa, nekama. Nah, sudah jadi baik. Nah, sekarang Sang Buddha lihat batinnya masih bisa nggak menerima ajaran yang lebih tinggi. Ternyata masih bisa, ya. Maka Sang Buddha kasih pelajaran itu tentang 4 kebenaran mulia, ya, 4 kebenaran mulia, sehingga, ya, Yasa ini mencapai tingkat kesucian ke-1, ya, Sotapanna. Ya, nanti diajarkan selanjutnya sehingga bisa mencapai arahat. Ya, kalau 5 pertapa itu tadi Sotapanna, nanti diajarkan pelajaran yang kedua, ya, yang ke-1 tadi Dhammacakkappavattana Sutta, yang kedua Anattarakkana Sutta, sehingga 5 orang pertapa itu jadi tingkat sekian arahat. Ya, demikian juga ini Yasa, ya, Yasa jadi juga jadi arahat. Kemudian Yasa mempunyai 54 kawan-kawan, ya, mengetahui bahwa Yasa itu menjadi wiku, ya, kemudian 54 kawan-kawannya juga mohon ditabiskan jadi wiku, ya, jadi semuanya ada 60, ya, mulai pertama. Yang pertama itu ada 5 pertapa, ya, terus ada Yasa 1, 5 plus 1 ada 6. Kemudian ada 54 kawan-kawannya Yasa, 6 tambah 54, jadi 60, ya, 60 biku semuanya jadi arahat, tingkat suci semua. Nah, kemudian diberikan tugas, ya, oleh sama Sang Buddha, suruh diminta untuk mengembara, ya, ditugaskan untuk mengembara, mengajarkan ajaran Sang Buddha itu, ya, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhir. Ya, indah pada awal itu apa? Dana dan sila, ya, dana dan sila. Nah, kalau kita melaksanakan dana seperti tadi, ya, sudah pindapata. Nah, kemudian juga ada yang berdana untuk pembangunan gedung Wisma Narada. Nanti ada berdana lagi bakti sosial, ya, kemarin ada bakti sosial. Ya, sembako itu ke tempatnya Kopassus, ya, di mana itu, di Serang, ya, kemarin ini. Ya, nanti ada yang dana kesehatan, yang Dokter Tina dan lain-lain itu. Nanti ada yang dana ini lagi, dana itu lagi, ya. Kemudian ada melaksanakan sila, sila, ada 5 sila, ada uposata, 8 sila, ya, dana sila, ya, jalan awal dari Sang Buddha. Nah, ini kalau nanti kita meninggal dunia melaksanakan dana sila, maka bisa lahir lagi di alam manusia lagi, atau lahir di alam dewa. Ya, ada 6 alam dewa. Ya, Catu Mahawarjika Dewa Loka, ada Tawatingsa Dewa Loka, ada Yama Dewa Loka, Datu Sita Dewa Loka, Nimanarati Dewa Loka, Paranimita Wasawati Dewa Loka. Ada 6 dewa. Ya, kalau kita dana kemudian melaksanakan sila, nah, bisa lahir lagi dalam manusia atau lahir di alam dewa. Ya, yang lalu saya ada cerita tentang Upasaka Tamika, ya, dia senang melaksanakan dana sila.
kemudian meninggal dunia, lahir di alam dewa Tusita. Nah, ini ajaran Buddha yang awal. Ajaran Buddha yang pertengahan samadhi, ya, samadhi. Kita meditasi, seperti tadi ya, metta bhavana. Nah, itu metta bhavana kalau kita pancakan, ya, nanti banyak sekali tanpa batas. Ya, sampai kita mencapai meditasi yang mendalam, disebut jhana. Nah, kalau kita sudah mencapai jhana, nah nanti kalau meninggal dunia lahir di alam Dewa Brahma yang lebih tinggi dari 6 alam dewa. Ini ajaran Buddha pertengahan, ya, yang pertengahan samadhi. Nah, kemudian kalau kita meningkatkan lagi, kita melaksanakan vipassana, ya, sehingga kita mendapatkan kebijaksanaan, panya. Nah, ini adalah ajaran akhir dari Sang Buddha. Ya, vipassana, kemudian meditasi vipassana, kita mendapatkan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini dapat mengikis atau memotong akar dari semua kejahatan. Ya, semua kejahatan akarnya adalah loba dosa moha. Ya, loba dosa moha. Ya, ada apa yang kita hadapi, ya, di sehari-hari. Ya, ada yang korupsi, ya, korupsi. Nah, itu tadi loba. Nanti ada yang itu bunuh-membunuh, ya, itu dosa, ya, ya, balas membalas, ya, seperti di Gaza, ya, ada balas membalas. Itu ada kemarahan, kebencian, ya, jadi sehingga menyebabkan pembunuhan, ya, banyak pembunuhan. Ya, ini karena loba dosa moha. Semua kejahatan akarnya loba dosa moha. Ya, dengan vipassana itu loba dosa mohanya bisa dikikis sedikit, ya, sampai loba dosa mohanya dikikis sampai tertentu, ya, jadi mencapai tingkat kesian sotapanna. Nanti lebih banyak lagi jadi sakadagami, lebih banyak lagi jadi anagami. Ya, kalau loba dosa mohanya sudah dikikis habis dengan panya kebijaksanaan itu, maka jadi orang suci tingkat keempat yang paling tinggi, yaitu arahat. Nah, kalau sudah mencapai arahat, sudah mencapai tujuan akhir dari Sang Buddha. Ya, tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha untuk bebas dari penderitaan. Ya, kalau sudah mencapai arahat itu sudah bebas dari penderitaan. Ya, dimana nanti kalau meninggal dunia sudah tidak lahir lagi. Kalau sudah tidak lahir lagi, tidak lagi menderita usia tua, sakit, dan kematian. Ini tujuan akhir dari ajaran Sang Buddha. Ya, oleh karena itu kita semua di sini, ya, mau melaksanakan ajaran yang awal juga baik, ya, indah. Kalau kita mau meningkatkan lagi ajaran pertengahannya juga indah, samadhi, ya, dana sila samadhi. Nah, kalau kita mau terus lagi meningkatkan ajaran yang akhir dari Sang Buddha, yaitu vipassana, kita mendapatkan kebijaksanaan, ya, dapat mengikis kekotoran batin sehingga mencapai tingkat-tingkat sucian. Nah, ini adalah yang paling bagus. Nah, kalau kita mencapai arahat, artinya kita sudah sukses, ya, kita sudah sukses mencapai tujuan akhir, ya. Ya, kalau ada perlombaan lari dan apa-apa itu sudah sampai di tempat finish, ya, sudah finish, sudah jadi apa, udah berakhir, ya. Ya, oleh karena itu, ya, kita tadi sudah melaksanakan dana sila samadhi. Ya, ya, kalau bisa lagi tingkatkan dengan vipassana. Ya, vipassana ini ada di tempat Bante Kantidaro, ya, Kantidaro itu ada vipassana. Kemudian itu di Bakom, ya, di Bakom juga ada vipassana. Atau ada lagi di Gunung Gelis, ya, yang juga ada tempat vipassana. Ya, kapan saja kita punya waktu luang, ya, kita bisa itu ikut vipassana, ya, disesuaikan dengan waktu kita yang senggang, ya. Ya, oleh karena itu, ya, apapun yang kita lakukan, apakah dana sila ajaran awal yang Sang Buddha, ya boleh, bagus. Ya, kalau bisa juga tingkatkan dengan samadhi, ya, lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa melaksanakan vipassana sehingga bisa mencapai tingkat sucian, itu yang paling bagus. Ya,
Jadi pada hari ini kita memperingati berputarnya roda Dhamma, ya, Dhamma Cakkappawatana Sutta. Sang Buddha mengajarkan kepada 5 orang pertapa tentang 4 kebenaran mulia. Sejak itu maka roda Dhamma itu berputar, ya, sampai sekarang. Nah, kita sudah melaksanakan puja, ya, semoga jasa-jasa kebaikan yang kita lakukan ini semuanya membawakan kebahagiaan untuk kita semua. Ya, semoga semuanya berbahagia, ya, sabe sata bawantu sukitata, semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu.